Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudari-saudara sekalian. Tuhan masih memberi waktu buat kita untuk saling bertemu meskipun dalam jarak seperti ini. Kita akan kembali memasuki ibadah GKI Yasmin pada hari ini 2 Agustus 2020, di mana kali ini Bapak Pendeta Yosias Nugroho dari GKI Serpong akan melayani kita dalam ibadah yang mengambil tema Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara sekalian, pergumulan adalah bagian dari kehidupan kita. Namun dalam keterpurukan pun Tuhan senantiasa menemani kita. Semoga bahkan dalam keputusasaan yang paling dalam, kita dimampukan untuk menyadari kehadirannya, menyadari sapaannya, tepukan lembutnya di bahu kita, seraya terus belajar untuk memahami kehendaknya, termasuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Meskipun mungkin kehendaknya tidak selalu mudah untuk kita pahami. Marilah Bapak, Ibu, Saudari sekalian, dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, dan kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 15 ayat 1 sampai dengan 3, Berhimpun Semua. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian kita pagi hari ini dilandaskan oleh pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, tema kebaktian kita pada hari ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah kita bersama-sama boleh tetap hidup di dalam pergumulan, namun tetap hidup bersama dengan Tuhan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pemazmur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, mari kita berdoa.
Allah Bapa yang baik, kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan beribadah hari ini. Dan biarlah kami memanfaatkannya untuk memperbaiki kehidupan kami di tengah-tengah berbagai perbuatan kami yang salah di masa lalu. Kami mengakuinya ya Tuhan, sambil berusaha untuk memperbaiki diri. Karena di dalam penebusan dan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan, senantiasa ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Karena itu biarkanlah kami terus menengadah kepadamu, mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu, supaya setiap perbuatan yang kami lakukan berlandaskan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan bagi setiap orang yang telah mengakui kesalahannya dan bertobat di hadapannya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dan kini dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 11 yang menyatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita berdamai bersama dengan setiap orang ketika kita diperdamaikan oleh kasih Kristus. Dan biarlah hidup dalam perdamaian itu juga kita nyatakan di dalam seluruh perjalanan kehidupan. Kendati di tengah-tengah pergumulan. Damai Tuhan besertamu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca Alkitab. Biarlah Alkitab ini menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran, supaya kami boleh menjadi inspirasi kehidupan dan boleh mendatangkan kebaikan bagi seluruh ciptaan Tuhan dimanapun berada. Kami menyerahkan diri kami dalam tuntunan Roh Kudus yang tentu akan bekerja, menolong kami memahami setiap bagian dari Alkitab yang kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita, Injil, diambil dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Beginilah yang dicatat di dalam Alkitab. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat,
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita dalam Injil ini mengisahkan tentang Yesus yang menyingkir dari kejaran orang banyak. Kata menyingkir di dalam bahasa Yunani, anekoresen, itu mengandung arti menjauh dari bahaya. Kenapa bisa demikian? Sebab Yesus mendengar pada waktu itu Herodes sudah mengeksekusi Yohanes Pembaptis. Dan setelah itu ada berbagai bahaya yang mengancamnya ketika Herodes pun mengejar Yesus. Yesus diasumsikan oleh Herodes sebagai Yohanes Pembaptis yang bangkit setelah kematian. Dan karena itu Herodes beranggapan bahwa di dalam Yesus ada kuasa, ada kekuatan dari Yohanes Pembaptis yang ingin ditampilkan sebagai bentuk pembalasan. Oleh karena itu Herodes takut dan Herodes berusaha menyingkirkan Yesus. Sejak saat itulah maka Yesus pergi dan menghindar dari kejaran Herodes. Nah, saudara-saudara, situasi bahaya seperti yang dialami oleh Yesus mungkin juga pernah kita alami. Kita berhadapan dengan berbagai pergumulan hidup. Kita merasa terancam, tertekan, ataupun mengalami rasa takut karena situasi yang demikian. Seorang kawan karib saya yang dulu sama-sama menimba ilmu di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta juga pernah mengalami tekanan ketika ada kerusuhan tahun 1998. Dan akibatnya dia menyingkir ke negeri orang, tepatnya ke Belanda. Dan sampai sekarang dia masih menjadi pendeta di sana. Nah, kalau kita berhadapan dengan situasi seperti sekarang, di dalam era COVID atau pandemi, mungkin kita bertanya, kita mau menyingkir kemana? Di mana-mana ada pandemi. Di mana-mana kita terancam. Mau di Indonesia, mau di Singapura, mau di Jepang, mau di Amerika, apalagi. Ancaman itu tidak luput dari hidup kita. Nah, saudara-saudara, terhadap pergumulan-pergumulan yang demikianlah kita diajak untuk melihat terang firman Tuhan. Kita diajak untuk belajar dari apa yang disampaikan oleh berita Injil, supaya kita memperoleh kebaikan, supaya kita memperoleh semangat dan harapan. Dan sebagai pengikut Kristus kita bisa tahu apa saja yang mesti kita lakukan dalam rangka menyikapi pergumulan-pergumulan kita. Sebab pergumulan itu tidak akan hilang dari hidup kita, bukan? Pergumulan itu menjadi bagian yang terus-menerus mengalir dari waktu ke waktu. Hadir di tengah segala bentuk kehidupan yang kita jalani. Dan kita tidak menolaknya. Kita tidak bisa menghindar darinya. Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan apa yang dicatatkan di dalam Alkitab. Nah, cerita tentang Yesus yang menyingkir kemudian berlanjut ke dalam 4 pergumulan. Pergumulan yang pertama, Yesus kemudian ingin menyendiri agar bisa berhubungan dengan Bapanya, agar bisa memperoleh kekuatan dan inspirasi untuk melanjutkan kiprahnya di tengah-tengah dunia. Namun saudara-saudara, apa pasal? Orang banyak berkerumun mengejar dia,
Kendati Yesus sudah menyingkir dengan menggunakan perahu, orang-orang lain yang ingin mendengar Yesus, ingin mengikuti Yesus, dalam tanda kutip mengganggu Yesus, mengejar Yesus dari darat. Sampai akhirnya mereka ketemu lagi dengan Yesus. Dan mereka berkeluh kesah tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi, tentang sakit penyakit yang mereka rasakan. Nah, di situ ayat yang ke-14 mencatat Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit di depan banyak orang. Nah, saudara-saudara, perhatikanlah bahwa pergumulan Yesus pada saat itu, ketika dia ingin sendiri, banyak orang menghampiri dia. Dia tidak menolak orang-orang itu. Apa solusi yang ditawarkan oleh Yesus? Yesus memperlihatkan belas kasihan kepada mereka. Orang-orang yang datang kepada Yesus diterimanya dengan tangan terbuka. Dan Yesus menolong mereka. Yesus memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, poin yang pertama ini mengajarkan kita, kalau kita ada di tengah-tengah pergumulan, kita tidak harus takut untuk datang kepada Yesus. Datanglah, mintalah pertolongan kepadanya. Nyatakanlah keberserahan kita kepada Dia, sebab Dia memiliki belas kasihan kepada kita. Dia peduli melihat situasi kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi ini ada persoalan tentang tanggung jawab. Murid-murid Yesus mengatakan kepada Yesus, ini ada banyak orang yang datang untuk mendengar Engkau. Ada 5.000 orang. Dan siapa yang harus memberi makan orang-orang banyak itu? Apakah Yesus? Apakah kami? Atau siapa? Sebab dalam pikiran para murid, mereka sendiri tidak mungkin sanggup melakukan tanggung jawab sebesar itu. Jumlah orang yang harus diberi makan adalah 5.000 orang. Lalu bagaimana caranya di saat sudah senja, sudah sore, orang-orang ini harus diberi makan? Lalu Yesus mengatakan, jangan suruh orang lain, kamu yang pergi, kamu yang lakukan. Ambillah tanggung jawab itu. Nah, saudara-saudara, pernyataan Yesus ini sebetulnya mau mengatakan kepada kita bahwa kalau kita berhadapan dengan masalah, ikuti saja apa kata Yesus. Lakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Instruksi atau perintah Yesus adalah sebuah keharusan buat kita. Dan karena itu, kalau kita mau menerjemahkannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka kendati kita memiliki pergumulan, bukan berarti kita harus lepas tanggung jawab. Bukan berarti kita harus meninggalkan apa yang diajarkan Kristus kepada kita. Misalnya, kalau kita ada dalam situasi terdesak, apakah boleh kita berbohong demi kebaikan dan keselamatan kita? Apakah boleh kita menghindarkan sikap jujur dalam kehidupan kita? Tidak. Yesus meminta kita agar tetap setia kepada kebenaran, setia kepada apa yang diajarkan kepada kita. Dan itu akan mendatangkan penyelesaian masalah. Persoalan yang ketiga, saudara-saudara, berkait dengan demand versus supply. Dari jumlah orang yang harus dikasih makan, 5.000 orang jumlahnya, ternyata yang tersedia, supply-nya hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan ini menyelesaikan persoalan? Namun saudara-saudara, perhatikanlah ketika di dalam Alkitab Yesus memecah-mecah roti. Ini melambangkan sebuah sakramen yang biasa kita lakukan, yakni sakramen perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus ini ada sebuah keutuhan, ada sebuah kesehatian. Semua orang ada di dalam tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus ini harus bersatu bersama-sama, menyadari panggilan mereka untuk melaksanakan misi Allah. Dan itulah yang diharapkan dari setiap pengikut Kristus. Kesatuan hati. Kerinduan untuk melakukan apa yang baik bersama-sama. Dan di dalam kesatuan itu, maka persoalan terselesaikan. Setiap masalah yang dihadapi harus dilihat sebagai masalah bersama. Betapapun besarnya, gereja perlu mengandalkan kesatuan mereka di dalam ketakutan dan ketaatan kepada Tuhan.
Nah, yang keempat, saudara-saudara, pada persoalan sisa 12 bakul. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap sisa 12 bakul ini? Apa yang mau direfleksikan dari 12 bakul ini? 12 bakul ini menunjukkan bahwa seringkali di tengah-tengah kekurangan kita merasa hidup kita ini minim. Kita ini menuntut sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Setiap pergumulan kita lihat dari kacamata di mana kita harus mendapat jawab dari Tuhan. Harus mendapatkan solusi dari Tuhan. Padahal saudara-saudara, 12 bakul ini menandakan kelimpahan. Begitu banyak yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sadarkah kita bahwa materi yang diberikan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita lebih dari cukup? Dan bukan hanya materi yang sifatnya bendawi, tetapi juga materi-materi yang lain yang memperlengkapi kita menjalani kehidupan. Seperti kesabaran, kerendahan hati, kelemah lembutan, kemurahan, ketabahan, daya juang. Itu semua diberikan Tuhan kepada kita agar kita bisa menghadapi persoalan-persoalan hidup kita, agar pergumulan kita dapat kita hadapi dengan kuat, dengan yakin. Dan inilah saudara-saudara sebetulnya yang ingin disampaikan ketika kita bicara tentang mengarahkan hati kepada Tuhan. Mengarahkan hati kepada Tuhan bukan cuma kita bilang, Tuhan, saya melihat Engkau dan berserah kepadamu. Seluruh persoalan ini saya serahkan kepadamu. Saya yakin Engkau bisa mengatasinya, bisa menyelesaikannya, dan karena itu biarlah Engkau yang melakukannya. Saudara-saudara, Tuhan bukan pembantu kita. Tuhan gak bisa kita suruh-suruh. Tapi justru di dalam situasi seperti ini, kita diajak menyadari segala kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sadarilah bahwa memang kebaikan Tuhan itu membuat kita memiliki banyak hal untuk berhadapan dengan pergumulan-pergumulan kita. Oleh karena itu, dalam pergumulan seberat apapun, kita diajak untuk tetap melihat Tuhan. Kita mengarahkan hati kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk bisa mengelola semua hal ini. Kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dalam kesadaran akan keterbatasan kita. Kemudian kita juga tetap hidup dalam ketaatan. Kita tetap melakukan apa yang benar. Jangan sampai kita berdalih dalam situasi yang susah, dalam pergumulan. Saya boleh mencari trik-trik duniawi yang licik, yang jahat, yang salah, agar kita selamat atau mau menyelamatkan diri kita sendiri. Dan kemudian yang ketiga, percayalah bahwa kita diutus oleh Tuhan bersama-sama dalam komunitas. Dan karena itu manfaatkanlah kesatuan yang bisa menolong kita menyelesaikan persoalan. Bersama dengan gereja, kita diminta untuk berbagi, tetapi juga berbagi dalam keutuhan, dalam kesatuan, bukan sendiri-sendiri menyelesaikan persoalan. Dan yang terakhir, mari kita menghitung setiap hal yang ada di dalam diri kita. Setiap potensi yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bisa dimampukan Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan hidup kita. Ketimbang hanya berkeluh kesah, ngomel-ngomel, menggerutu, menuntut, memaksa Tuhan apalagi. Mari kita terus bersyukur. Mari kita perlihatkan semangat iman kita yang telah dimampukan oleh Tuhan untuk berkarya, untuk melanjutkan ciptaan Tuhan yang telah diberikan kepada kita dengan begitu baiknya. Selamat melihat Allah. Dan biarlah ketika kita melihat Allah, ketika kita menengadah kepada Allah, hati kita dipenuhi dengan sukacita senantiasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan gereja Tuhan di berbagai tempat kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, di saat ini kami mau menyatakan harapan kami bersama-sama akan kesehatian jemaat serta pengurus Bapos GKI Taman Yasmin dan jemaat serta Majelis Jemaat GKI Pengadilan selaku gereja induk. Biarlah kami boleh hidup dalam damai, berdampingan, dan sekalipun ada perbedaan, kami boleh tetap saling menghargai, saling menerima sebagai bagian dari tubuh Kristus yang esa. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah pusat hingga pemerintah kota Bogor menyelesaikan masalah hukum dan intoleransi di Indonesia. Kiranya perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran boleh terus dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang sudah terkontaminasi oleh berbagai macam ajaran yang salah. Kiranya kami juga boleh tetap bersemangat untuk menunjukkan kebenaran dan keadilan, bukan saja dalam rangka memperjuangkan nasib kami, tetapi juga untuk memperlihatkan kebenaran Allah di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Kami menyerahkan semangat dan upaya kami agar kasih Tuhan yang menyertai kami membuat kami terus menunjukkannya secara konsisten. Kami berdoa juga untuk upaya pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi dan penularan COVID-19. Kami berharap kami semua juga boleh tetap bersemangat untuk melakukan yang benar. Kami boleh menjaga kehidupan dan merawatnya. Kami boleh menunjukkan sense of crisis yang baik. Kami boleh peduli terhadap upaya-upaya pencegahan agar tidak abai menularkan virus yang berbahaya ini. Kami berdoa untuk kegiatan pelayanan kami, diakonia, ibadah online, dan Yasmin berdoa. Kami berharap kegiatan-kegiatan ini bukan saja dilakukan secara rutin, tetapi menolong kami menghayati nilai-nilai kebersamaan kami, nilai-nilai perjuangan kami, dan nilai-nilai kebenaran yang Kau tanamkan di tengah-tengah kami. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang terdampak oleh karena PSBB. Kami berharap mereka juga boleh menunjukkan ketabahan, kesetiaan kepada Tuhan, dan tetap berjuang di tengah-tengah ketidakberdayaan. Biarlah hikmat Roh Kudus juga menuntun mereka melakukan semua itu. Kami berdoa juga untuk disiplin dan tanggung jawab masyarakat menjalani new normal. Kami percaya Tuhan juga memampukan di dalam diri mereka kesadaran untuk berbagi bersama dengan orang lain, berbela rasa, dan memperlihatkan kepedulian yang nyata. Kami juga berdoa untuk kesehatan anggota jemaat Tuhan di GKI Taman Yasmin, terutama bagi umat yang berusia lanjut. Kami berdoa bagi kesehatan umat secara menyeluruh, pengerja, majelis jemaat, pendeta GKI Pengadilan. Kami berdoa untuk Pendeta Stephen Sulaiman yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Roy Kapur Sinaga yang sedang sakit. Kami berdoa untuk ibu dari Bu Pendeta Ira Imelda yang juga dalam pemulihan di rumah. Juga untuk Bapak Bambang, Ibu Christine, orang tua dari Saudara Enggar Lisantri. Kami berdoa untuk Ibu Wanastri, istri dari Pendeta Ferdi Sulaiman, yang sejak 2015 menderita kanker
dan terus menjalani kemoterapi. Demikian juga untuk Pendeta Ferdi Sulaiman yang mengalami gagal ginjal. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di atas setiap orang yang kami doakan. Dan kami percaya juga kami boleh bersandar penuh pada pertolongan dan kemurahan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Saat kita beribadah secara daring, kita dapat memberikan persembahan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah, memasukkannya dalam amplop, dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah normal seperti biasa. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 9 yang tertulis demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 156 ayat 1 dan 2. Angkat hatimu. Sungguh pantas
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan kami yang Maha Kasih, Tuhan yang adil dalam segala jalan-Mu dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Mu. Oleh karena kasih-Mu kami memperoleh keselamatan melalui kasih pengorbanan-Mu dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami membawa persembahan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah. Ajarlah kepada kami untuk senantiasa mengarahkan hati dan hidup kami hanya kepadamu. Karena dengan demikianlah kami akan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah hari ini. Marilah kita terus giat dalam karya dan pelayanan dengan membawa pesan untuk senantiasa mengarahkan hati dan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dengan mendengarkan suaranya, maka kita akan hidup. Karena sesungguhnya lah Tuhan yang menetapkan kita menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Marilah kita akhiri ibadah hari ini dengan bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 213 bait 1-3. Kita sudah ditebus olehnya. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan kami yang Maha Kasih, Tuhan yang adil dalam segala jalan. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalisme. Wujud terus mengibarkan panjinya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus sadar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus sadar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup tulus sadar kasih-Nya pun nyatalah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.